Halo guys, kembali lagi bersama saya di Krisna Lingga YouTube channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana caranya kita akan melakukan pengiriman status dari alat online atau offline menggunakan Node-RED melalui protokol MQTT. Jadi yang pertama-tama seperti biasa kita buka dulu Node-RED-nya. Di sini. Jika sudah terbuka, kemudian kita buka aplikasi Node-RED-nya di sini. Oke. Nah, sekarang ini adalah flow yang akan saya sharing. Jadi di sini kita akan membuat sebuah dummy. Jadi ini adalah permisalan alat kita di lapangan yang melakukan pengiriman data melalui MQTT sebagai publisher, dan kita akan mencoba mensubscribe data tersebut, dan dari subscriber data itu kita akan memantau. Ketika tidak ada data lagi yang masuk, maka kita akan mengirimkan status offline ke topik yang baru ini. Jadi pertama-tama kita buat flow yang baru dulu. Nah, ini kita akan buat publishernya dulu. Kita akan buat publishernya dulu. Ini saya copy saja. Kemudian kita buat publishernya itu, kita pakai MQTT out. Nah, di sini saya akan inject. Nah, ini misalnya saya device. Oke, kemudian di sini saya akan menggunakan brokernya Mosquito. Nah, ini saya menggunakan broker MQTT Mosquito. Di sini kemudian kita buat topiknya, misal device Krisna. Oke. Kemudian kemudian ini adalah dan saja. Oke. Nah, ini kita coba tes. Kita tes kemudian ini adalah publishernya. Sebentar. Ya, publisher, kemudian kita buat subscribernya. Subscriber kita pakai MQTT in. Nah, di sini kita bawa ke brokernya Mosquito, kemudian topiknya sama dengan publishernya, device S-nya dan kemudian kita pakai debug untuk melihat datanya. Oke, jika sudah, kita deploy. Nah, ini adalah tampilan datanya yang dihasilkan dari device A. Jadi jika coba kita
klik tombol ini. Nah, ini adalah data. Ini data timestamp. Jadi ini sudah berhasil. Jadi data MQTT-nya sudah terkirim dari publisher ke subscriber. Nah, kemudian kondisi saat ini adalah alat kita itu melakukan pengiriman secara interval. Misal kita atur setiap 10 detik. Jadi alat kita setiap 10 detik mengirimkan data melalui MQTT, dan dari sisi klien subscriber akan mendapatkan data setiap 10 detik. Nah, di sini artinya alat kita statusnya adalah online. Nah, ketika alat itu mati atau tidak mengirimkan data atau offline, jadi bagaimana kita mengetahuinya dan mendapatkan status offline-nya? Jadi di sini saya akan menggunakan trigger ini, node trigger. Kita cari di sini. Oke. Nah, pada node trigger ini kita akan menunggu pesan dari subscriber yang berhasil. Ketika dia sudah menunggu, misalnya jika data per 10 detik, kita misalnya tunggu dalam waktu 1 menit. Nah, ini. Jadi kita akan menunggu selama 1 menit. Apabila tidak ada data yang masuk, maka dia akan mengirimkan apa gitu. Kita misalnya di sini buat JSON. Saya copy saja biar gampang. Ini saya copy. Nah, di sini. Ini kan saya copy. Jadi misalnya site AWS Krishna statusnya offline. Jadi ini dicentang untuk, jadi second message ini yang ini, dan inilah message yang pertama. Ini misalnya kita kasih JSON. Ini untuk status online. Nah, jadi ketika data dari subscriber masuk, maka dia akan mengirimkan status online. Lalu kemudian node ini akan menunggu selama 1 menit. Jika ada data masuk lagi sebelum 1 menit, maka dia akan extend lagi delay-nya, hingga akhirnya jika node trigger ini menunggu sudah sampai 1 menit dan tidak ada data yang masuk, maka dia otomatis langsung mengirimkan status ini, status offline. Oke, kita coba ini kita hubungkan. Nah, untuk yang node atas ini adalah status online, yang ini adalah status yang offline. Jadi misalnya seperti ini. Oke, kita lihat ini yang online. Satu saja. Nah, kita coba deploy. Nah, jadi ketika alat kita mengirimkan data pertama kali dan berhasil diterima oleh subscriber, maka trigger yang berjalan adalah yang ini, status online. Dan kemudian selama masih menerima data dari subscriber, maka trigger tidak akan kepancing untuk memberikan sinyal offline. Jadi hanya sekali saja dia online. Lalu bagaimana jika dari publisher tidak mengirimkan data? Seperti ini. Kita matikan intervalnya. Oke. Nah, saat ini dari sisi publisher atau alat kita tidak mengirimkan data melalui MQTT, baik itu entah masalah power atau jaringan.
dan dari subscriber tidak mendapatkan data terbaru dari publisher. Nah, no trigger ini akan menunggu selama 1 menit. Bila tidak ada data baru yang masuk, maka dia otomatis akan mengirimkan status offline di sini. Kita akan tunggu di sini. Nah, jadi ini triggernya sudah memenuhi syarat itu. Ketika sudah menunggu selama 1 menit dan tidak ada yang masuk datanya, maka dia akan mengirimkan status offline. Ini. Lalu ketika misalnya ada data masuk lagi dari publisher dan subscriber mendapatkan data, maka dia akan mengirimkan status online lagi, yang ini. Coba kita klik. Nah, ini ada data masuk dan kemudian statusnya berubah menjadi online lagi. Ya, jadi seperti itu. Ini status online dan offline ini masih kita lihat dari sisi debugging. Lalu kita akan coba mengirimkan status online offline ini ke sebuah topik, kita kirimkan ke MQTT juga. Jadi di sini saya akan mengirimkan melalui MQTT out, kita berikan. Ini kita delete dulu. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba membuat ini brokernya sama, Mosquito. Topiknya itu device. Misal ini bebas. Status. Nah, saya akan buat status. Jadi status online dan offline maka akan dikirimkan melalui MQTT dengan brokernya Mosquito, dan ini topiknya. Oke, kita coba deploy. Nah, sekarang kita coba membuat subscribernya. Di sini. Jadi ini kita kemudian ambil MQTT in-nya. Dan ini debug. Ini di sini. Jadi kita pilih brokernya, kemudian kita akan melakukan subscribe ke statusnya. Nah, kemudian kita coba ini matikan, deploy. Jadi ketika alatnya mengirimkan data, ini statusnya online. Oh, ini biar kita terlihat datanya yang masuk mana, ini kita nyalakan dulu. Nah, ini statusnya online. Jadi ini selama kita misalkan dari device A terus mengirimkan data, jadi di trigger ini tidak akan memberikan status offline selama belum memenuhi syaratnya. Oke. Nah, kemudian kita tunggu selama 1 menit. Jika tidak ada data yang masuk, maka no trigger akan aktif dan akan mengirimkan data offline yang ini, dan mengirimkannya ke topik ini, device Krishna status. Dan ini adalah subscribernya. Nah, ini ada statusnya. Ya, sudah berubah menjadi offline.
atau biar tidak terlalu lama kita coba perkecil, misalnya per second 3. Jadi ini masih mengirimkan status offline. Nah ini. Kemudian jika dari alat publisher sudah mengirimkan data lagi, maka dia akan berubah menjadi statusnya online. Nah ini, online. Ya. Oke, kita akan tes lagi. Ini ada 2 kali pengiriman status online. Oh, astaga, ini dia itu menerima 2. Sebentar. Ini kenapa double? Oh, astaga. Saya lupa disable yang ini. Sorry. Ini saya matikan dulu. Kita disable. Nah ini. Oke, tadi kenapa selalu double yang diterima? Karena flow yang ini jalan lagi running juga. Oke, dari sini kita coba, kita klik ini di publisher, maka statusnya online. Jadi selama alat masih mengirimkan data, maka tidak akan terpenuhi trigger node ini. Jadi tidak akan mengirimkan status offline. Nah, jika sudah, kita tunggu selama 30 detik. Jika tidak ada data masuk, maka akan ke trigger untuk mengirimkan pesan di sini. Ya, dan ini adalah hasilnya, statusnya offline. Ketika sudah terpenuhi 30 second, maka di sini icon warna biru akan hilang. Ini data terakhirnya offline. Sekarang coba misalnya sekali lagi kita dari publisher yang mengirimkan, maka dia akan online lagi. Nah ini, statusnya berubah jadi online dan trigger birunya menyala. Nah, di sini saya akan membuat tambahan. Jadi ini trigger hanya dikirimkan sekali-sekali. Jadi ketika online dia mengirimkan sekali dan offline hanya sekali notif. Jadi di sini kita bisa install node resend ini, message resend ini. Kemudian kita akan menambahkannya di sini. Kita hilangkan. Jadi di sini saya akan mencoba mengirimkan pesan offline
secara interval. Jadi untuk mengingatkan kita bahwa alat kita statusnya sedang offline. Namun ketika sedang online cukup 1 kali pengiriman saja. Jadi di sini saya akan, nah ini kita bisa atur dia pengiriman interval resend statusnya itu pesannya setiap berapa second. Misalnya saya buat setiap 30 second. Lalu ini kita bisa buat berapa kali resend, 5 kali atau dan lain-lain. Nah, karena saya ingin mengirimkan status offline-nya tak terbatas, jadi kita tulis 0. Lalu kita centang ini dan terus kita kemudian deploy. Nah ini alatnya sudah online lagi karena mengirimkan data. Jadi ini selama mengirimkan data dia akan tetap tidak mengirimkan status online lagi. Ya. Kemudian setelah dari alat tidak mengirimkan data, maka jika sudah terpenuhi trigger 30 second akan mengirimkan status offline. Ya, ini mengirimkan status offline. Kemudian pesan yang diterima oleh node message resend ini akan dikirimkan lagi setiap 30 detik sekali. Karena max count-nya kita tulis 0, artinya dia akan terus mengirimkan tanpa ada maksimal count-nya. Seterusnya. Nah, ini send kedua. Jadi tiap 30 second dia akan terus memberikan pesan statusnya offline, seperti itu. Jadi ini untuk mengingatkan kita bahwa alat kita masih mati. Nah, untuk pengembangan selanjutnya adalah saya akan membuat tambahan menampilkan waktu kapan dia offline dan online. Jadi ini seperti node-nya. Oke, jika sudah ini kita coba putus dulu. Oke. Saya akan copy ini. Nah. Jadi seperti ini. Ini ada 2 function. Ini ketika online, saya akan menampilkan mengirimkan data provinsi, site-nya apa, dan ID station-nya. Lalu akan mengambil variabel waktu menggunakan script ini. Jadi karena di Node-RED ini ada date, tanggal, ada bulan. Di sini ada bulan ditambah 1 karena dia di Node-RED ini ada perhitungan bulannya dari 0 sampai 11. Jadi saya tambah 1. Kemudian ada tahun, ini ada jam, menit, dan detik. Dan ini adalah penambahan untuk penulisan format waktunya. Nah, ini adalah formatnya. Ini untuk tanggal saya buat seperti ini formatnya. Dan untuk waktu seperti ini. Dan ini adalah untuk statusnya yang online. Ini adalah isi pesannya. Date dia akan mengambil yang ini. Time yang ini. Provinsi dia akan ambil yang ini. Untuk site yang ini dan ID yang ini. Dan status adalah yang ini. Oke. Kita done. Jadi ini dari node trigger yang online adalah yang ini. Dan untuk yang offline sama saja. Cuma yang beda adalah di sini kita buat jadi offline. Nah, ini offline. Dan kemudian kita akan masukkan ke sini. Resend message. Ini ya, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita coba deploy. Nah, ini.
Ini adalah tampilan, bisa lihat. Oh ya udah, untuk biar lebih memudahkan kita lihat, saya tambahkan di sini JSON parse. Kita coba. Nah, ini masih online ya. Nah, kita tunggu supaya offline. Nah, ini triggernya sudah mati, sudah terpenuhi, kemudian dia akan mengirimkan pesan ke offline. Dan ini adalah datanya. Jadi ini sudah tidak dipakai lagi yang tulisan sini. Ini hanya sebuah trigger. Ini kita mau kasih string pun nggak apa-apa. Misalnya ini online. Ini pun string offline. Tidak apa-apa. Karena yang akan mengubah pesannya lah di sini. Dan yang ini. Kita deploy. Nah. Ya, kita tunggu. Nah, ini dari trigger sudah terpenuhi, menunggu 30 detik tidak ada data masuk, maka dia akan mengirimkan offline. Ini status offline, ini adalah datanya, date, time, provinsi, site. Kemudian pesan ini time dan date ini akan otomatis ke create karena menggunakan script yang ini, new date ini. Jadi kita tahu pada jam dan tanggal berapa alat kita mati. Nah, kemudian kita akan resend terus pesan ini. Jadi date dan time-nya tidak akan berubah. Offline. Ini adalah resendnya. Kemudian apabila alatnya sudah online seperti ini, kemudian dari alat nyala dan mengirimkan data, maka dia otomatis langsung mengirimkan status online. Ya, seperti ini. Sebentar, saya sepertinya ada yang ini lagi nih, double lagi. Ada yang jalan ya? Oh, tadi itu bentrok sama ini resend. Jadi ini resendnya kita bisa naikkan saja. Kita buat misalnya per jam atau per hari resend status offline-nya sebagai pengingat. Nah, ini statusnya online. Dia online-nya jam berapa? Ini tanggalnya. Untuk site mana dan statusnya online. Nah, ini triggernya sudah terpenuhi, menunggu 30 detik dia tidak ada data masuk, otomatis men-trigger pesan yang offline. Jadi ini offline-nya di jam 06.749, jadi 19 dan 49 sesuai dia, 30 detik menunggunya. Nah, pesan ini akan terus dikirimkan setiap 24 jam atau per hari. Ini bisa diatur sesuka teman-teman. Jadi ini bisa dikembangkan lagi atau dimodifikasi lagi sesuai dengan kebutuhan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.